Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa lihat track recordnya. Ini saya perlihatkan lagi track recordnya. Titik, Pak. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai. No, hah? Sudah siap. Minggu depan sudah siap? Ya. Masif tes? No kan? Ini apanya? Labnya sudah siap. Oh ya? Saya umumkan. Wow, that's amazing. Serius. Ini berita yang paling menggembirakan yang saya terima dari Anda hari ini. Iya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, ada hal yang menarik yang memang hal ini tidak habis-habisnya kalau ini kita bahas. Tapi apa boleh buat, karena situasi dan kondisi yang memang harus dibahas, tidak boleh tidak dibahas. Apa itu? Apalagi kalau bukan salah seorang capres Nasdem yang beberapa minggu lalu sudah mendapatkan penghargaan nama Yohanes di Papua. Tentu yang kita akan bahas kali ini tidak ada lain selain daripada kesuksesan Anies Baswedan yang menabuh benih-benih kebohongan di mana-mana. Salah satunya adalah ketika beliau tampil di podcast Deddy Corbuzier dan pada saat itu membahas soal bagaimana rencana cepat Anies Baswedan untuk membangun yang namanya laboratorium untuk penanganan khusus rapid test COVID pada saat itu. Karena memang saat itu kita lagi dilanda COVID yang dalam bahasanya Anies Baswedan akan segera diwujudkan, di mana mampu melakukan rapid test secara bersamaan sampai ribuan orang. Bagaimana perdebatan kala itu? Anies Baswedan meyakinkan yang namanya Deddy Corbuzier, salah seorang YouTuber terbesar di negara kita, salah satunya ya, yang terbesar di negara kita, yang banyak memang memberikan edukasi kepada anak bangsa. Coba kita simak bagaimana diskusinya pada saat itu. Titik, Pak. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai. No, hah? Sudah siap. Minggu depan sudah siap? Ya. Masif tes? No kan? Ini apanya? Labnya sudah siap. Oh ya? Insya Allah. Udah dikerjakan sejak kapan? Nanti kalau udah siap saya umumin sekalian. Tunggu dulu. Dikerjakannya sejak kapan minggu depan? Sekarang udah dikerjain. Udah dikerjakan? Udah dikerjain. Jadi udah dikerjain. Nanti begitu udah siap, saya umumkan. Siap, saya umumkan. Wow, that's amazing. Serius. Ini berita yang paling menggembirakan yang saya terima dari Anda hari ini. Iya. Karena kita ini berniat menyelamatkan orang beneran. Jadi siapin itu dan tahu bikinnya labnya pakai apa? Nanti dah saya tunjukkan udah jadi. Duitnya dari mana, Pak? Panggil semuanya minta tolong. Ya udah ya. Minta tolong. Iya, lo udah harus gitu, Pak ya. Minta tolong. Kita bilang, yuk tolong ini. Siapa punya apa, bantu. Ada yang punyanya keahliannya, ada yang punya alatnya, ada yang punya semuanya. Yuk kita panggil, bantuin. Tapi kami ini tuh import things, Pak. Iya. Dan ada yang bantuin untuk nyari barangnya juga, nyari alat swabnya, nyari transporternya. And we get that? Insya Allah. Jadi betul Wow. tujuan kita. Nah, kita akan sangat dibantu oleh begitu banyak pihak. Saya sampaikan kepada semuanya. Tunggu, is this your work? No, this is work of everybody. Ya, Pak. Siapa yang pertama kali mikir tentang Nanti gini, sesudah ini jadi saya ceritain. Sekarang lagi dalam proses. Nanti kalau nggak diundang ke sini lagi. Jadi nanti begitu jadi, I'll take you there. And You take me there. I make a video. You make a video. Yeah. You make a video. You look at how this was being organized in a short period of time. Tadi saya terima tamu, ada seorang ahli epidemiologis dari one of the top universities in the US and one from top universities in the UK di Jakarta, dan mereka malah bilang begini, if Jakarta can do it, the world will learn from Jakarta. Saya bilang, okay, I'm not going to do over promise.
Okay, I better under promise No. and over deliver. Oke, kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana Yohanes Anies Baswedan meyakinkan publik di dalam podcast Deddy Corbuzier sampai Deddy Corbuzier pun terpingkal-pingkal ketawa. Cuma kita tidak tahu apakah ketawanya Deddy Corbuzier karena lucu atau mungkin pada saat itu merasa ini sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan oleh Anies. Karena boleh jadi Deddy Corbuzier juga tahu bagaimana kartunya Anies Baswedan ini. Tapi entahlah, itu saya kira domainnya Deddy Corbuzier. Yang pasti bahwa sampai COVID sudah selesai diumumkan oleh Pak Jokowi beberapa minggu ini, laboratorium tersebut tidak terbangun sehingga yang tersisa adalah sampah kebohongan Anies di udara. Saya mengatakan bahwa ini sampah kebohongan di udara yang mencemari telinga kita semua, yang mencemari penciuman kita semua, yang mencemari penglihatan kita semua. Karena nyata hal tersebut tidak diwujudkan sampai selesai periodenya Anies Baswedan. Lalu yang aneh selalu bicara soal track record. Tentu kalau bicara track record adalah keberhasilan. Nah, keberhasilan apa yang bisa ditakar? Di podcast yang besar yang memiliki saja penonton jutaan orang, Anies bisa melakukan kebohongan. Dan masih ada orang yang percaya, terutama makhluk-makhluk kadal gurung. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada publik di sini bahwa seyogyanya kita semua yang masih waras ini jangan sampai kemudian terjebak dengan tata kata Anies Baswedan tanpa melihat fakta-fakta realnya. Karena Anies sendiri yang mengatakan bahwa lihat rekam jejaknya. Oleh karena itu saya lebih banyak mencari memang, melacak memang rekam-rekam jejak Anies Baswedan yang kira-kira seperti yang dia bahasakan dalam pidatonya kemana-mana. Itulah pada hari ini saya munculkan lagi satu. Dan seterusnya akan saya munculkan terus secara bertahap. Yang pasti bahwa semua ini saya lakukan tidak dalam konteks kepentingan individual saya semata, tetapi lebih pada kepentingan bangsa dan negara. Kita harus bahu-membahu menyelamatkan bangsa ini dari orang-orang yang memiliki cita-cita besar tapi kualitasnya ecek-ecek. Saya manut dan taat apa yang disampaikan oleh Habib Umar yang menyatakan dengan tegas bahwa Anies Baswedan ini gagal memimpin Jakarta. Jangan sampai kemudian orang ini terpilih menjadi pemimpin nasional, karena dipastikan negara kita akan mundur bukan lagi 100 kali langkah tapi 1000 kali langkah akan mundur ke belakang. Sementara kita tahu bahwa ke depan ini pertarungan ekonomi global itu semakin mengemuka dan semua orang tahu bahwa Jokowi adalah salah satu dari 6 pemimpin negara yang diberikan mandat oleh Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pemulihan ekonomi negara-negara di dunia. Nah, itu hebatnya Indonesia hari ini. Artinya dari ratusan negara kita masuk menjadi pemimpin untuk membantu negara-negara di luar sana untuk memulihkan ekonominya. Jadi jangan sampai kemudian Pilpres nanti kita salah cetak pemimpin. Nah, makanya saya dukung apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa lihat track recordnya. Ini saya perlihatkan lagi track recordnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.